Sayang, Arini. Kok kamu gak jawab pertanyaan ibu nak? Kok malah bengong? Aku mengalihkan pandanganku kepada Afif ingin meminta pendapatnya dan dia mengangguk. Itu artinya aku harus menceritakan yang sebenarnya kepada ibunya Mas Wira. Tapi aku bingung harus mulai dari mana, aku takut salah bicara hingga akhirnya menyakiti hati ibu. Sebenarnya ada apa nak antara kamu dan Wira? Kok sepertinya ada yang kamu sembunyikan, ucap ibu lagi. Dan kali ini mau tidak mau aku harus menjawab pertanyaannya. Sebenarnya Arini dan Mas Wira akan segera bercerai Bu. Arini sudah mendaftarkan perceraian di pengadilan agama. Astaga, ucap ibu. Ibu kaget dan seakan tak percaya dengan ucapanku, bahkan ibu seperti akan luruh ke lantai sambil memegang dadanya. Ibu, teriakku. Aku membantu ibu ke posisi semula lagi, matanya mulai mengembun bersiap mengeluarkan butir beningnya. Sungguh inilah yang aku takutkan, aku paling tidak bisa melihat ibu seperti ini. Ibu nggak pak. Tanyaku sambil memastikan kondisi ibu. Ibu nggak pak. Arini, sebenarnya apa yang terjadi dengan rumah tangga kalian? Apakah ini juga sebabnya Wira sudah tak pernah menghubungi ibu lagi? Ceritakan sayang, ceritakan, ibu ingin tahu. Mas Wira menikah lagi Bu, bahkan istrinya yang kedua sudah hamil besar. Luruh lagi air mataku, menceritakan ini seakan membuka luka lamaku kembali, yang ingin aku obati. Apa nak? Benarkan seperti itu? Iya Bu, maafkan Arini Bu. Aku memeluk ibu, seakan saling menguatkan dan mendapatkan sandaran baru, saat itu kita menangis bersama. Gak Arini, bukan kamu yang salah. Jika kamu sudah berani bilang seperti itu berarti ini memang terjadi. Ibu kenal kamu dari dulu Arini. Arini yang baik, yang bahkan tak pernah menjelek-jelekan suaminya. Jika kamu sudah berbicara seperti ini, berarti Wira sudah keterlaluan. Kami kembali berpelukan, aku melihat amarah dari wajah ibu. Ibu akan memberikan pelajaran sama Wira Arini, ibu janji. Tak akan kumaafkan dia. Aku hanya diam tak menanggapi, aku takut salah bicara. Ini bukan ranahku lagi, tapi sudah ranah urusan antara Mas Wira dan ibunya. Lama sekali menunggu operasi papa membuatku semakin takut. Aku tak hentinya mendoakan papa, semoga papa kembali sehat seperti sedia kala. Lelah menunggu akhirnya dokter berpakaian khas baju operasi membuka pintu dan keluar dari ruangan itu. Aku langsung menyusulnya dan bertanya tentang kondisi papa. Bagaimana keadaan papa saya dokter? Maaf Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Tuhan berkehendak lain, papa ibu sudah tidak ada, luka di kepalanya sungguh berat hingga mengalami pendarahan. Ibu yang tabah ya, saya permisi. Ucapan dokter bagaikan petir yang memekakkan telingaku, lututku lemas seketika. Aku hampir terbentur ke lantai kalau saja Afif tidak menahanku. Enggak, Fif. Papa enggak mungkin pergi. Papa, teriakku kemudian. Orang-orang yang melihatku histeris hanya bisa ikut menangis dan memandang iba. Sedangkan Afif selalu berusaha menenangkanku. Enggak Fif, hanya papa yang aku punya. Aku tak mau kehilangan papa. Kamu harus ikhlas Arini, harus ikhlas. Aku menghampiri jenazah papa dan membuka kain penutup kepalanya. Aku ingin mengenang wajah yang selalu kucintai untuk terakhir kali.
Aku memperhatikan wajah tuanya, wajah lelahnya yang selalu berjuang dan berkorban untuk keluarga. Aku menciumi wajahnya, wajah yang selalu penuh keteduhan. Wajah yang tak pernah mengeluh saat aku menceritakan semua masalahku. Papa, sekarang Papa udah nggak sakit lagi ya. Papa tetap tampan walau sedang tidur. Papa tinggalkan hati Papa untuk Arini ya. Setidaknya bisa Arini gunakan untuk bersandar saat Arini lelah berjuang. Aku usap terus muka Papa, aku menciuminya untuk terakhir kali. Opa, bangun Opa. Suara Zehan yang memanggil opanya semakin membuatku bersedih. Tugasku sekarang tak hanya menenangkan diriku sendiri tapi juga menenangkan Zehan. Anakku sangat menyayangi opanya, ku peluk dia. Kita menangis bersama. Sekarang di dunia ini aku hanya punya Zehan, tak ada lagi. Papa sudah pergi. Sekarang My Hero-ku sudah pergi, seseorang yang selalu menopangku telah pergi. Bagaimana nanti jika aku rindu Pak? Aku hanya bisa mencium batu nisanmu, memandangi fotomu. Kenapa secepat ini Tuhan, bahkan aku belum menunjukkan baktiku kepadanya. Aku belum melakukan sesuatu yang membanggakannya di masa tuanya. Aku sangat mencintainya Tuhan bahkan melebihi diriku. Rasanya duniaku runtuh, duniaku hilang karena kepergian Papa. Apakah kakiku masih sanggup berdiri tegak setelah kepergiannya? Seorang papa adalah cinta pertama dari anak perempuannya, dialah orang yang tak akan pernah menyakiti anaknya sampai kapanpun. Cintanya terlalu luas jika dibandingkan dunia. Cinta antara seorang ayah dan anak perempuannya adalah cinta yang suci. Seorang ayah bahkan rela berkorban apapun untuk anak perempuannya. Bahkan dia tak mau menyakiti hati anak perempuannya. Seorang papa bahkan akan sangat berhati-hati untuk menyerahkan anak perempuannya untuk diberikan kepada lelaki lain yang akan menjadi menantunya. Aku yang disakiti Mas Wira, tapi rasa kecewa itu juga tembus ke hati Papa sehingga Papa merasa gagal memilihkan pendamping untukku. Tidak, ini bukan salah Papa. Aku yang salah memilih Pak, aku yang salah. Pak, seindah apapun cara berpamitan. Perpisahan tetap sangat menyakitkan, apalagi Papa pergi tanpa berpamitan. Hati Arini hancur Pak. Arini nggak kuat. Rasanya seperti separuh hatiku pergi ikut dengan Papa. Dan seperti Arini lelah berjuang. Ibu menghampiriku, memelukku hingga kita menangis bersama. Lelah dalam tangisku, akhirnya mataku gelap dan aku tak ingat apa-apa lagi. Papa memang bukan orang yang mengandungmu, tapi darah Papa mengalir dalam tubuhmu. Papa memang bukan orang yang menyusuimu, tapi dari keringat Papa inilah terdapat nafkah untuk setiap tetes air susu yang kau minum. Papa pernah menangis, tapi tak pernah di hadapanmu, karena Papa ingin selalu terlihat kuat di depanmu agar kau tak ragu untuk bersandar dan minta pertolongan dari Papa. Memang surga bukan di telapak kaki Papa, tapi dalam diri Papa juga ada surga untukmu. Maafkan Papa Yanak yang sudah tak bisa menemanimu. Doakan Papa Yanak, biar Papa bisa memelukmu di surga nanti. Kasih Papa selalu menyertaimu, kamu harus kuat menjalankan setiap langkah dalam kehidupanmu demi Papa dan anakmu. Kamu wanita pilihan yang selalu diuji dengan kepahitan, tapi percayalah semua akan indah pada akhirnya. Mungkin jika sempat, itulah kata perpisahan yang akan diucapkan oleh Papa. Mataku mulai terbuka, mencoba mengenali tempat di mana aku berada. Hingga akhirnya penglihatanku yang kabur kini jadi terang, aku mulai mengenali jika aku sudah berada di rumah Papa. Rumah kenangan masa kecil saat keluarga kita masih utuh, rumah besar ini yang sekarang ditinggalkan oleh pemiliknya. Mataku mulai menengok kanan kiri dan kudapati Afif setia menungguku di sini. Arini,
kamu sudah sadar. Papa mana Afif? Aku ingin mengaji untuk papa. Ayo aku antar. Afif membantu tubuhku untuk berdiri dan berjalan. Sampai di samping jenazah papa, air mataku tetap menetes tapi sudah tak sehisteris tadi. Aku mulai mengaji untuk papa. Banyak sekali orang datang untuk melayat dan mengucapkan bela sungkawa kepadaku. Tapi hatiku seperti kosong. Tatapanku kosong, aku hanya ingin mengaji untuk papa. Mendoakan lelaki yang paling kusayangi agar mendapatkan surga underscore-nya. Karena doa anak yang soleh, syolihah lah yang diperlukan papa saat ini. Insya Allah aku ikhlas pak. Supaya jalan papa menuju keabadian terang benderang. Aku ingin papa bahagia di pangkuan underscore-nya. Aku menyelesaikan mengajiku sebentar untuk sekedar menyeka air mata. Tapi dari kejauhan kulihat orang yang sangat kukenal datang dengan seorang wanita yang sedang hamil besar. Lelaki itu menanyakan keberadaanku. Saat dia sudah tahu tempatku dan ingin mendekat, tiba-tiba ibu melangkah ke arahnya dan plaak, dua tamparan ke arah pipinya oleh ibu sudah tak terelakkan lagi. Ya, dia adalah Mas Wira dan Nia. Entah siapa yang memberitahu mereka hingga mereka bisa datang kemari. Kulihat Mas Wira langsung bersujud memeluk kaki ibunya. Lelaki itu menangis sedangkan ibu dengan susah payah ingin melepaskan diri dari pelukan Mas Wira. Seakan tak memperdulikan ibunya, Mas Wira tetap saja menangis memeluk kaki ibunya. Berdiri kamu, berdiri ibu bilang, bentak ibu Mas Wira. Dan Mas Wira pun berdiri masih dengan tangisnya. Aku mendekati mereka, tidak elok rasanya jika harus ada pertengkaran di depan jenazah papa. Aku ingin papa tenang. Ketika aku mendekat, Mas Wira bersiap memelukku, tapi aku mengangkat telapak tanganku pertanda kalau aku tak ingin dipeluknya. Aku pun membawa ibu, Mas Wira dan Nia untuk masuk ke dalam. Kulihat raut muka ibu sudah memerah menahan emosi yang ingin beliau luapkan kepada anak lelakinya. Aku hanya bisa merangkul beliau dan menenangkannya. Sampai di kamarku, kembali lagi Mas Wira menyentuh tangan ibu dan menciumnya tapi sama sekali tak ada respon dari ibu. Ibu hanya diam. Bagi kami seorang anak, diamnya orang tua lebih menyakitkan daripada sebuah tamparan. Mas Wira terus saja ingin memeluk ibunya tapi ibunya selalu menepisnya. Bu, Wira minta maaf bu. Ibu jangan seperti ini. Ibu jangan diam saja, diamnya ibu lebih menyakitkan daripada tamparan yang ibu berikan tadi. Bicaralah bu, bicara. Tapi ibu, beliau masih diam 1000 bahasa. Aku ikut sakit hati melihat ibu seperti ini. Bersambung.